Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang anggaran dan strategi perusahaan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Karmila sebagai moderator dan pemateri, ada Rohma Putri Handayani sebagai pemateri dan Fikri Armanda sebagai pemateri. Anggaran yaitu suatu kerja organisasi yang mewujudkan di masa akan mendatang dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Nah, ada juga rencana organisasi di masa mendatang itu ada proses penyiapan anggaran yang disebut penganggaran. Nah, anggaran juga memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi, tetapi anggaran dan ramalan maupun proyeksi itu memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, terus di sini ada ciri-ciri anggaran. Nah, yang pertama itu dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua itu umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga mengandung komitmen. Yang keempat, usulan anggaran disetujui oleh penjabat yang lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Nah, yang keenam itu ada harus dianalisis penyebabnya jika terjadi penyimpangan dan dalam pelaksanaannya. Nah, di sini ada fungsi anggaran. Nah, yang pertama alat perencanaan. Alat perencanaan itu ada planning. Nah, planning itu sendiri rencana kinerja yang menjadi pedoman bagi anggaran organisasi dalam bertindak, dan anggaran juga rencana yang dapat direalisasikan. Nah, yang kedua itu ada alat pengendalian. Alat pengendalian itu seperti controlling. Nah, alat pengendalian ini berguna sebagai alat apakah penilaian aktivitas sebagai bagian organisasi sesuai rencana atau tidak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran, ciri-ciri anggaran, dan anggaran keuangan yang akan disampaikan oleh Saudari Rohma Putri Handayani. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan selama satu periode tertentu. Anggaran operasional terdiri dari yang pertama ada anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan selama satu kurun waktu tertentu. Anggaran pendapatan dapat disusun berdasarkan jenis produk, wilayah pemasaran, kelompok konsumen. Contohnya keadaan ekonomi pesaing. Yang kedua ada anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran ini disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Kelompok anggaran ini dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Anggaran biaya dirancang untuk mengukur efisiensi dan manajer operasional memikul tanggung jawab penuh atas tercapainya sasaran yang dianggarkan. Sedangkan anggaran biaya diskresioner tidak dirancang untuk mengukur efisiensi dan penyusun anggaran bertanggung jawab untuk membelanjakan jumlah yang telah ditetapkan. Kelompok anggaran biaya dapat dipilih menjadi anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Yang ketiga ada anggaran laba. Anggaran laba merupakan besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan selama suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran ini merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya, sehingga dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber daya, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi, dan lain-lain. Yang kedua ada anggaran keuangan.
Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup yang pertama ada anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang. Yang kedua ada anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengas perusahaan selama suatu periode tertentu. Yang ketiga ada proyeksi neraca. Adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan selama suatu periode tertentu di masa mendatang, yang mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki perusahaan beserta kewajiban yang harus diselesaikan perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri Armanda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review dan pengesahan anggaran. Anggaran laba tahunan awalnya disiapkan oleh manajer divisi berdasarkan rencana jangka panjang. Anggaran ini kemudian direview dan disahkan oleh manajemen senior sebelum tahun baru. Idealnya, laba yang dianggarkan oleh setiap divisi harus sesuai dengan potensi laba divisi yang bersangkutan. Karena potensi laba divisi dibatasi oleh sumber daya manusia, fasilitas, produk, dan pasar yang ada. Yang kedua, faktor berpengaruh. Dalam proses penyusunan anggaran, terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan selama proses penyusunan anggaran. Berikut beberapa pertimbangan menyangkut motivasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran antara lain. Yang pertama ada tingkat kesulitan. Anggaran yang sulit dicapai akan membuat pelaksana anggaran tidak bersemangat dalam mencapainya. Yang kedua ada partisipasi manajemen puncak. Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam mereview mengesahkan anggaran. Yang ketiga ada keadilan. Agar anggaran efektif, pelaksana anggaran harus percaya bahwa anggaran ini memang adil. Yang keempat, kesulitan departemen anggaran. Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci dan harus memastikan bahwa anggaran tersebut akurat. Yang kelima, struktur organisasi. Pelaksana anggaran yang berada dalam organisasi yang sangat terstruktur cenderung lebih yakin dan percaya diri. Yang keenam, ada sumber daya perusahaan. Pihak manajemen harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mewujudkan rencana perusahaan tersebut. Yang terakhir ada sistematika anggaran. Dilihat dari kelengkapan anggaran yang disusun oleh suatu organisasi, maka anggaran dapat disebut sebagai anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu, sedangkan anggaran komprehensif adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial selama suatu waktu periode tertentu. Anggaran juga dapat dikelompokkan melalui fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, yaitu anggaran fleksibel dan anggaran tetap. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat diubah dan disesuaikan berdasarkan perubahan lingkungan yang ada. Sedangkan anggaran tetap adalah anggaran yang tidak berubah walaupun terjadi perubahan dalam lingkungan di mana anggaran tersebut tetap ditetapkan. Mungkin ini presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.